saya ingin ingin sekali memanfaatkan bahwa Jogja itu sebagai kota pelajar, banyak orang-orang hebat, banyak para ahli, para profesor dari perguruan-perguruan tinggi, sehingga saya memang menawarkan program One Village One Sister University. Sehingga ketika Hmm. di Jogja ini ada 169 kampung, maka akan saya carikan sister untuk university ya. Jadi nanti kami akan MOU satu kampung untuk dengan satu prodi atau satu perguruan tinggi sesuai dengan tema kampung itu mau berkembang ke arah mana didampingi oleh ahlinya. Mumpung kita itu ini namanya kota besar kota Jogja yang memang ada di situ ada perguruan tinggi sangat banyak Ya. ada 100 perguruan tinggi itu. Tapi sayang perguruan tinggi kan sering belum dimanfaatkan untuk mengembangkan kampung Ya. setempat itu. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada. Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT, juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan para kepala daerah baru hasil Pilkada 2024. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SPOG. Beliau adalah wali kota terpilih kota Yogyakarta. Apa kabar, Dok? Ya, alhamdulillah Pak Bambang sehat ya. Baik. Wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat dalam majalah Politik Indonesia edisi Januari 2025. Dr. Hasto Wardoyo lahir di Kulon Progo 30 Juli 1964, menyelesaikan S1 kedokteran, spesialis 1 dan spesialis 2 bidang obstetri dan ginekologi di Universitas Gadjah Mada, kemudian mengawali karir sebagai kepala puskesmas di Kalimantan Timur, kemudian bergabung dengan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, dan menjadi dosen di Fakultas Kedokteran UGM. Pernah menjadi Bupati Kulon Progo, kemudian menjadi Kepala BKKBN, dan yang sangat luar biasa adalah kembali lagi ke Jogja ternyata terpilih menjadi wali kota. Nah, Dok, mungkin bisa bercerita bagaimana asal mulanya tiba-tiba kembali dan mencalonkan menjadi wali kota Jogja. Ya, Pak Bambang, saya tidak punya pemikiran sama sekali untuk maju wali kota ya, semula ya. Karena eh, tidak terpikir lah bagi saya untuk jujur untuk maju wali kota. Hanya memang waktu itu 2 hari sebelum batas pendaftaran KPU itu waktunya sangat mepet sekali ya. Itu saya ditelepon dari Pak Sekjen dari PD Perjuangan dan Hmm. atas nama Bu Megawati Soekarno Putri untuk Ya. saya maju di Pilkada Kota Yogyakarta.
mungkin ya, atas pertimbangan-pertimbangan tertentu dari beliau sebagai petinggi-petinggi partai, sehingga dalam waktu yang agak mepet dan mendadak sekali, ya, saya diminta maju itu. Saya sebetulnya agak kaget juga ketika saya ya, diminta maju, saya kaget itu. Jadi ya, karena saya tidak menyangka kalau saya diminta maju itu. Tapi ya saya tentu dalam hal ini menghikmati apa yang diarahkan dari eh, pimpinan dan kemudian saya eh, ya apa ya diskusi dengan keluarga dengan ini kemudian kita menyiapkan untuk maju. Nah, pada saat itu masih menjabat kepala BKKBN, Dok? Masih, masih. Makanya setelah itu kemudian saya segera mengurus izin Ya, kepada Pak Presiden. Saya kira itu kemudian dalam waktu yang singkat-singkat itu kita mencari segala persyaratan itu, ya, persyaratan untuk apa ya, untuk maju itu kan syaratnya banyak itu ya. Jadi ya. memang Nah, di injury time lah. ya, persiapannya sangat singkat. Eh, Bagaimana dinamikanya dan eh, pasti sudah ada para apa kompetitor atau calon lain yang berjalan lebih dulu. Nah, tapi akhirnya Dr. Hasto yang menang. Ya memang dinamikanya jadi tidak banyak ya karena saya datang semua given ya. Jadi Ya, wakil sudah ditunjuk ada dari partai yang ditunjuk, kemudian ya, kita tidak punya partai lain kecuali PD Perjuangan ya, karena sudah partai lain sudah terbagi dalam koalisi ya, calon-calon itu. Sehingga kan ya, jadi tidak ada dinamika yang agak ya, ribet itu karena partai ya, cuma satu, wakil sudah ditunjuk ditentukan ya, oleh DPP. Kemudian yang berikutnya waktu sudah mepet ya. Sehingga saya tidak ada dinamika approach atau ya, pendekatan kepada partai-partai nggak ada kan. Pendekatan kepada calon wakil juga tidak ada gitu kan. Jadi kan ya, sangat simpel jadinya. Ya, hanya memang kalau tadi Pak Bambang bilang menghadapi kompetitor yang tidak ringan ya tentu karena kompetitor yang ada kan incumbent sudah 5 tahun menjabat itu misalnya yang ada Pak Heru yang menjadi ya, 01 dalam pilkada kemarin, kemudian yang ke 03 itu Pak Afnan, beliau adalah DPD dari Yogyakarta yang ya, sudah 3 periode menjabat DPD, tentu sudah sangat apa sangat sangat besar pengaruh dan juga kapasitasnya di eh, di lingkungan masyarakat itu. Karena yang calon yang nomor 3 ini kan juga di samping sudah mungkin hampir sekitar 2 tahun sudah ada ya, gambar-gambar yang dipasang dan sebagainya. ya, Juga beliau adalah bagian struktur dari organisasi massa dalam hal ini organisasi ya, Muhammadiyah yang sangat kental dengan apa ya eh, apa situasi di Jogja kan memang mayoritas Jogja adalah kota pusatnya Ahmadiyah gitu ya. Sehingga ya, bagi kami tentu sebagai suatu apa tantangan yang tidak sederhana. Ya. ya. Nah, Dok, persiapan sangat singkat, medan sangat berat. Apa yang membuat Dr. Hasto yakin sehingga bersedia maju dan apa saja kira-kira yang menyebabkan Dr. Hasto menang? Kalau yakin sih sebetulnya tidak terlalu yakin-yakin amat ya Pak. Tetapi kalau apa ya antusias ya, ya. Saya itu Ya, antusias. Jadi mungkin antusias saya itu menjadi satu energi positif itu bahwa saya ya, kalau diberikan amanah ya baik saya diberi amanah Bupati Kulon Progo maupun amanah di BKKBN ya saya selalu bekerja ya, antusias. Sehingga ya, ketika meskipun saya dalam keadaan kaget ya untuk maju ini tapi saya antusias Pak. Jadi mungkin antusias itulah yang membuat juga energi positif itu. Ketika kita ya, ketemu warga masyarakat ya kita antusias. Antusias itu kita maknai bukan ambisius ya Pak ya. Kalau ya, ambisius itu menghalalkan segala cara ya. Tapi kalau antusias itu ya mengandung unsur sias itu ya, unsur ketuhanan lah. Jadi bagi kita kalau ambisius itu mungkin kesetanan itu ya. Tapi kalau antusias kan ketuhanan. Jadi ya, area kita semangat tetapi dengan nilai-nilai ilahiyah lah, dengan nilai-nilai ya, spiritualitas yang yang kita apa ya katakanlah kita berikhtiar dengan memaksimalkan ikhtiar dengan nilai-nilai spiritualitas yang kita apa yakini ya saya kira itu sebetulnya seperti itu
yang saya rasakan lah paling tidak. Iya. Apakah reputasi baik ketika menjadi apa ya dokter di rumah sakit, menjadi dosen UGM, menjadi Bupati Kulon Progo, menjadi kepala BKKBN itu membantu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Jogja? Ya, saya kira sangat membantu ya. Jadi mereka-mereka yang kalangan menengah ke atas mungkin juga agak yang eh, mengenal dengan dunia medsos, misal begitu kan juga mengenal saya paling tidak selama saya menjabat di Kulon Progo gitu. Kemudian juga eh, teman-teman namanya kampanye stunting, Pak Bambang tahu sendiri ya. Jadi Ya, kampanye stunting selama di BKP ini juga eh, eh, cukup ini ya, cukup eh, ya, booming itu. Jadi semua orang agak paham, tahu tentang stunting dan BKBN, sehingga saya juga mendapatkan apa berkah dari situ bahwa orang juga mengenal oh, ini ya, sering kampanye stunting gitu ya. Kemudian ya, yang ketiga juga saya kira tidak kita pungkiri bahwa banyak pasien-pasien saya juga yang apa masih ingat dengan saya, oh ya dulu melahirkan dengan saya gitu. Ya ada ya, lah begitu. Jadi saya kira kontribusi yang Pak Bambang sampaikan memang saya akui ada ya, kontribusi yang cukup signifikan. iya. Eh, Seorang calon kepala daerah pasti menawarkan program-program yang apa unggulan yang dianggap menarik oleh masyarakat sehingga apa akan mendapatkan dukungan. Nah, pada waktu itu ketika apa proses pencalonan itu apa yang disampaikan atau apa yang ditawarkan untuk masyarakat Jogja, Dok? Program-program yang simpel memang Jogja kan memang punya masalah sampah. Sehingga Ya, saya selalu sampaikan bahwa kesehatan lingkungan itu penting, bahkan eh, stunting itu 70% karena lingkungan. Sehingga saya tentu selalu menekankan untuk bahwa kita harus, kota Jogja harus bersih, kesehatan lingkungannya bagus, sampah teratasi. Karena hari ini masyarakat sangat mengeluh dengan masalah sampah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang saya terinspirasi ya seperti sistem ta- kesehatan primer yang ada di beberapa negara seperti ya yang saya pernah lihat sendiri di Belanda misalnya itu kan ya, ada apa istilahnya general practitioner. Jadi ada GP ya. Jadi ada dokter umum sebagai katakanlah dokter keluarga yang sangat menguasai dalam satu eh, wilayah tertentu. Nah, makanya saya punya pemikiran bahwa ketika kota itu sangat terjangkau dari sisi transportasi dan ya, geografi, maka sangat mudah menjadi piloting project untuk membuat semacam dokter keluarga, tetapi karena dokter itu masih sesuatu yang agak mahal itu ya, ya, sehingga kami agak turunkan sedikit namanya menjadi apa bidan atau perawat, sehingga saya menjanjikan ya. ada satu kampung, satu bidan atau satu perawat yang Hmm, akan mengurus secara total keluarga yang ada di kampung itu gitu. Jadi itu memang ya, menjadi janji saya. Sehingga karena Jogja itu menjadi kota yang aging ya, jadi lebih dari 16% ya, penduduknya itu aging ya, memang sudah masuk di aging population ya. ya, Sehingga saya juga menawarkan dengan adanya petugas kesehatan satu kampung satu petugas kesehatan tidak hanya mengurus masalah balita ibu hamil, tetapi mengurus lansia. Sehingga lansia itu saya janjikan untuk 3 bulan sekali melakukan pemeriksaan secara gratis. Itu ya, untuk pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat itu. Karena em, penyakit terbanyaknya adalah hipertensi, nomor duanya adalah diabetes itu. Ini ya, penyakit-penyakit katastrofis. Kalau kami datang ke Posyandu di kota Jogja ini, itu mungkin balitanya 10, maka Posyandu lansia itu bisa 50 60. Jadi keberadaan lansia itu bisa 5 6 kali lipat dari balita. Ini memang beda sekali dengan struktur demografi di wilayah lain. Gitu. Sehingga kami ya, eh, menjanjikan itu. Itu contoh janji-janji yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, memang saya ingin ingin sekali memanfaatkan bahwa Jogja itu sebagai kota pelajar, banyak orang-orang hebat, banyak para ahli, para profesor,
dari perguruan-perguruan tinggi, sehingga saya memang menawarkan program One Village One Sister University. Sehingga ketika Hmm. di Jogja ini ada 169 kampung, maka akan saya carikan sister untuk university ya. Jadi nanti kami akan MOU satu kampung untuk dengan satu prodi atau satu perguruan tinggi, sesuai dengan tema kampung itu mau berkembang ke Ya. arah mana, didampingi oleh ahlinya. Mumpung kita itu ini namanya kota besar, kota Jogja yang memang ada di situ ada perguruan tinggi sangat banyak, Ya. ada 100 perguruan tinggi itu. Tapi sayang perguruan tinggi kan sering belum dimanfaatkan untuk mengembangkan kampung Ya. setempat itu. Kemudian yang Ya. kedua, saya membuat konsep One Village One Sister Company. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di kota Jogja akan kami minta kepedulian sosialnya untuk mendampingi satu kampung juga. Sehingga pendekatan untuk bagaimana melatih entrepreneurship di warga masyarakat, kita bisa belajar dengan para perusahaan. Kemudian bagaimana membangun kampung dengan teori yang benar, kita bisa belajar dengan perguruan tinggi. Dan saya eh, bercita-cita ya ini untuk kampung-kampung di kota Yogyakarta ini menjadi material teaching bagi Ya. perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Sehingga kita bisa learning by doing lah untuk di Ya. kampung-kampung itu. Ya. Cita-cita besarnya, meskipun saya tidak bisa mengungkapkan secara baik di dalam kampanye, karena kampanye kepada warga masyarakat itu kalau dengan bahasa tinggi-tinggi kan agak susah diterima Ya. gitu. Itu sebetulnya menjadi Jogja menjadi center of excellence, center of referral. Karena Jogja Ya. sebetulnya sudah menjadi center of excellence ya, tetapi kan mungkin masih banyak hal yang belum disengajakan. Alangkah indahnya Ya. kalau kami bisa mengadakan training-training, workshop-workshop tentang berbagai hal yang ahlinya ada di Jogja. Karena untuk misalkan workshop training di Jogja dengan ahli yang sudah ada Ya. di depan mata ini, itu magnetnya kuat sekali Jogja ini. Ya. Kalau kami mengundang wali kota, bupati, kepala daerah dari seluruh Indonesia ini untuk datang ke Jogja itu agak ringan itu. Begitu juga mengundang bupati, sama sekda, mengundang kepala dinas atau institusi lain itu kalau ke Jogja itu agak ringan, Ya. agak 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 ada magnetnya gitu ya. Nah Ya. ini saya pikir kita harus manfaatkan ya bahwa Jogja menjadi center of referral. Ya, saya kira itu Ya. hal-hal yang ada Ya. dalam benak saya yang Ya. selalu saya sampaikan di dalam forum-forum selama kampanye. Begitu. Telah terbit secara digital dan cetak majalah Politik Indonesia edisi Desember 2024 dengan topik utama hasil kunjungan Prabowo ke beberapa negara dan lembaga internasional strategis. Bagaimana target pertumbuhan ekonomi 8% akan dicapai? Dinamika pembentukan BPI dan Antara. Juga koalisi Prabowo Jokowi memenangi Pilkada 2024. Untuk informasi dan pemesanan dapat menghubungi nomor kontak yang ada pada video. Ya. Baik dok, kita coba mempertajam satu persatu. Satu perkara sampah. Kalau tidak salah, eh, dokter pernah punya gagasan untuk mengirim sampah ke Kulon Progo kalau tidak salah dari Jogja. Itu seperti apa itu dok? Ya, Kulon Progo itu sudah eh, terkesiap punya insinerator yang bisa jalan, Hmm. yang Ya. kemudian sampai hari ini masih underutilized ya, dalam arti masih punya Ah. kapasitas yang bisa dipakai untuk mengolah sampah dari kabupaten lain atau kota lain. Ya. Karena Kulon Progo kan sampahnya tidak banyak, ya. Ya. Satu itu, sehingga ketika kita kerjasama dengan Pemda Kulon Progo, maka akan cepat dan mudah untuk kita dengan tapping fee. Jadi Ya. kerjasama semacam nanti memberikan retribusi itu pada Kulon Progo, ini menjadi pendapatan baru bagi Kulon Progo juga, gitu. Ya, Ya. sehingga istilahnya ya kita saling menguntungkan lah, Ya. simbiosis mutualisme. Jadi Ya. untuk apa ada kabupaten yang punya alat yang sudah bisa jalan tapi underutilized karena kekurangan sampah, sementara kita Ya. kelebihan sampah, ya. Apa kita Ya. harus egois, terus kita tuh harus bangun sendiri, kita tidak mau mengeluarkan uang untuk Ya. kabupaten lain. Kalau Ya. memang kabupaten lain itu ada dan bahkan menguntungkan untuk pendapatan daerah kabupaten lain, kenapa tidak? Ya, nah ini Ya. saya kira hal-hal seperti ini yang perlu pemikiran yang agak terbuka. Di Ya. samping juga banyak potensi yang ada di Kulon Progo untuk bisa membangun lagi untuk pengolahan Ya. sampah.
bukan pembuangan sampah ya, tapi pengolahan Ya. sampah. Wah, Ya. baik. Dan tadi beberapa kali disebut istilah kampung. Itu sama dengan kelurahan atau beda? Beda. Jadi satu kelurahan bisa ada beberapa kampung. Oke. Iya. Ya, Ya, tetapi satu kampung itu ada beberapa RW. Cuman ya, karena di kota itu sangat padat ya, ya, sangat-sangat padat sehingga kalau satu kelurahan itu terlalu besar ya, penduduknya ya, ya, sehingga apa kita menggunakan unit kampung ini lebih ya, lebih terjangkau. Kalau satu tenaga kesehatan untuk mengampu satu kelurahan dia ya, menguasai betul itu agak berat itu kalau di kota ini. Ya. ya. Nah, itu yang juga akan saya tanyakan berikutnya. Artinya tenaga kesehatan yang disediakan itu statusnya seperti apa? Karena kan sekarang agak susah kalau mau masuk sebagai pegawai negeri. Ya, eh, saya kira tenaga kesehatan kita bisa menggunakan yang existing, itu bisa. Kemudian yang kedua, kita bisa eh, sifatnya kontrak ya. Dalam hal ini Ya, pekerjaan itu bisa kita tuangkan dalam bentuk eh, ya kita menawarkan pekerjaan. Kalau ya, saya punya pekerjaan dalam bentuk saya harus screening lansia 3 bulan sekali ya, dikerjakan. Maka pekerjaan screening itu pasti ada orang yang mau mengerjakan. ya, Ya, kalau kemudian kalau saya punya pekerjaan, saya harus mengikuti surveillance terhadap status kesehatan seluruh satu kampung gitu. Nah, pekerjaan itu yang saya saya tawarkan kepada pihak ketiga dan pihak ketiga itu adalah tenaga kesehatan, bisa dalam bentuk bidan dan perawat itu. Samalah seperti ya, eh, waktu saya di Kulon Progo misalnya gitu, saya punya ya, pekerjaan yaitu membersihkan alun-alun itu. Siapa ya, yang berani membersihkan alun-alun itu dengan anggaran sekian itu? Ya, ternyata juga eh, warga bersedia membersihkan alun-alun itu. Nah, sehingga warga itu ada sekitar 50 orang membersihkan alun-alun rutin tiap hari 50 orang bekerja. Ya hitungannya itu adalah orang hari ya istilahnya itu. Jadi seperti hitungan oh ini sehari berapa hitungannya itu ada teknisnya. Bagaimana cara cara menggaji orang yang bukan pegawai ya, pemerintah tetapi dia terikat oleh pemerintah. Itu ada. Saya kira itu ya, cara birokrasi yang tidak apa ya, tidak aneh lah. Artinya sudah bagian yang umum. Ya kalau Pak Bambang tahu saya di BKKBN pun juga merekrut apa PM itu ya, program manager, kemudian ada asisten manager itu untuk stunting juga saya rekrut begitu ya. Ya ya, itu juga bisa gitu. Dan itu legal semua itu legal gitu. Ya, ya, jadi saya kira apa ya semua bisa lah. Yang penting ya, sesuai dengan ketentuan kaidah ya, kaidah administratif, akuntabilitas ya. ya, ya. Dok, tadi disebutkan bahwa mayoritas apa atau bukan mayoritas mungkin banyak penduduk Jogja yang mulai aging ya, artinya sudah usia lanjut lah kira-kira seperti itu. Itu kan memang sudah terkenal sejak lama bahwa usia harapan hidup di Jogja itu cukup tinggi. Berarti kan apa kesejahteraan atau kesehatannya sudah cukup baik. Apa yang bisa dipelajari dari itu? Iya, kalau saya lihat faktor yang membuat kita ini punya angka harapan hidup yang lebih panjang karena faktor keterjangkauan itu menjadi satu hal yang eh, penting ya dalam pelayanan. Artinya Jogja ini dengan geografi yang tidak terlalu Ya, luas, penduduk yang relatif padat, itu jangkauan layanan kesehatan itu cukup baik, ya. ya, Kemudian yang kedua, kesadaran masyarakat Jogja untuk berobat, untuk sekolah itu cukup tinggi, sehingga ya, masyarakat Jogja yang termasuk apa ya, katakanlah lebih melek dalam arti pengetahuan, kemudian juga lebih punya kesadaran untuk pencegahan. Ini membuat mereka itu punya status kesehatan yang lebih baik. Ya, ya, kalau kita lihat angka kematian ibu, kematian bayi pun kan di Jogja ini rendah. Angka stunting pun juga ikut rendah ketiga setelah Bali dan DKI misalnya begitu. ya, Sehingga ini menunjukkan bahwa karena memang perilaku, kesadaran, kemudian juga pengetahuan itu yang sangat variabel-variabel yang sangat berpengaruh
terhadap masalah kesehatan, termasuk usia harapan hidup. Ya. Ya, Dok, tadi disebutkan 169 kampung akan diusahakan bisa dibina oleh perguruan tinggi, juga ada sister company gitu, ada perusahaan-perusahaan yang mau berbagi di situ. Nah, itu pemerataannya seperti apa? Kan tidak perguruan tinggi, tidak semua perusahaan itu ada di semua kampung. Oh iya, tidak harus, tidak harus. Jadi kan eh, Nah, tidak harus perusahaan di kampung itu, tidak harus. Jadi kan oh, perusahaan di Yogyakarta ini banyak dan kita ya, bisa bermitra, ya bermitra. ya, Jadi ya seperti mungkin kalau Pak Bambang tahu bahwa kita BKKBN itu kerjasama dengan Tanoto Foundation ya. Ya, kita tidak hmm, pandang bulu Tanoto itu letaknya di mana, itu. Misal ya, dia di Singapura atau di mana pun kan tidak ada masalah. Ya, yang penting bermitra itu dalam rangka untuk membangun suatu kepentingan. Ya, ya, saya kira itu bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan kami juga bermitra dengan ya, USAID misal begitu, kemudian juga dengan Tanoto Foundation misal begitu. Saya ya, juga tidak menutup kemungkinan ya. Waktu saya di Kulon Progo juga dibantu penuh oleh USAID ya. Jadi untuk ya, membangun katakanlah layanan PDAM di suatu wilayah yang ya, sulit ya, misal begitu. Jadi saya kira eh, One Belt One Sister Company itu tidak company-nya tidak harus di desa di kampung ya. itu, tidak harus. Bahkan mungkin mayoritas tidak di kampung itu. Ya, baik. Jogja selama ini dikenal sebagai kota budaya dan pariwisata. Nah, selama dokter menjabat sebagai wali kota, apa yang akan dilakukan? Saya memang sudah menjadi bagian dari materi kampanye yang saya sampaikan ya. Ya, Eh, Selain tadi sudah saya sampaikan di depan masalah sampah, masalah kampung, tapi juga masalah budaya, masalah pariwisata ini menjadi bagian diskusi-diskusi selama kita campaign ya. Saya punya pemikiran-pemikiran yang sudah saya sampaikan dalam dialog-dialog. Di antaranya adalah bahwa eh, karena pendapatan katakanlah lokal tax ya atau PAD di Yogyakarta itu 80% adalah dari pariwisata. hmm, Oleh karena itu, kita ini harus membangun pariwisata. Nah, membangun pariwisata itu ada tiga syarat paling tidak ya. Ada atraksi, ada amenity, kemudian satu lagi ada akses atau transportasi. Nah, dalam hal amenity dan transportasi itu sudah cukup. Karena apa? Hunian, hotel cukup, ya, keterjangkauan transportasi baik, apalagi akhir tahun ini sudah akan dimulai dibuka jalan tol sampai Prambanan itu sehingga jalan tol masuk Jogja itu sudah menjadi kenyataan. Kemudian akses bandara dan sebagainya kereta tidak ada masalah. ya, Sehingga yang menjadi masalah adalah yang harus kita bangun adalah atraksi. Nah, atraksi ini adalah destinasi. Jadi hmm, atraksi dan destinasi itu harus kita bangun. Saya sampaikan bahwa kita harus membangun museum. Kita harus membangun hal-hal yang sifatnya berbau heritage dan berbau budaya. Kalau di Bali itu ada tari kecak, kenapa di Jogja tidak ada tari tertentu yang menjadi magnet ya, wisata? Karena eh, magnetnya para wisata, terutama eh, turis mancanegara, itu adalah hal-hal yang berbau budaya, ya, heritage, ya itu yang menjadi katakanlah ada berbau sejarah gitu ya seperti Keraton, Malioboro, Prambanan, kemudian juga Candi Prambanan, Candi Borobudur. Nah, kita harus ada lagi, lahir lagi destinasi baru. ya, Itu yang selalu saya diskusikan dan saya ajak mereka untuk bersama. Kita harus melahirkan destinasi baru. Hari ini kalau kita berlomba-lomba dengan panoramik itu sudah ya, tidak akan menjadi harapan itu. Karena ya, apa? Terlalu banyak ya, persaingan panoramik itu. Dan kalau ya. turis asing mau menikmati panoramik mungkin tidak ke Indonesia ya. Tapi mungkin ke Kipon atau kemana lah itu. Karena Ya, ke Indonesia tujuannya adalah menikmati ya, peninggalan-peninggalan sejarah berbudaya dan sebagainya. Begitu, Pak. ya. Ya, baik Dok. Banyak program tadi macam-macam soal sampah, soal kesehatan.
itu pasti membutuhkan banyak anggaran, banyak biaya. Nah, kalau dari segi eh, ekonomi, dari segi pendapatan, income, itu selain pariwisata, apa yang bisa di-create di Jogja? Ya, dalam benak saya, karena Jogja kan tidak punya sumber daya alam, Ya, adanya cuma sumber daya manusia. ya, Kalau saya di Kulon Progo masih bisa berkreasi, katakanlah menyediakan kemandirian pangan, menjual beras, ya, gitu ya. ya, Kemudian coklat, kemudian kopi, teh, itu ya, kita bisa bikin ya, sendiri, gitu. Karena ya, punya pegunungan, punya ya, ikan, dan sebagainya. Tapi kalau di kota ini, yang betul-betul dikreasi, yang kita peras-peras adalah sumber daya manusia. ya. Ya, jadi dalam benak saya, Jogja menjadi center of excellence, itu Oh, menjadi bagian dari untuk mendatangkan rezeki ya. Mungkin kalau seperti hari ini misal kalau ya, kita mau kursus eh, high tech ya dalam bidang kedokteran misal itu kan ya, larinya semua ke Singapura ya. Semua ya, sehingga orang Singapura itu sangat sejahtera, hanya menikmati training-training itu sehingga banyak orang ya, hidupnya karena menjadi training center dan dia dapat gaji ya, dari itu. Banyak dokter dosen yang tidak meriksa pasien di Singapura itu tapi ya penghasilannya sangat cukup karena dia menjadi center of excellence. Jadi dia ya, melatih dokter-dokter dari negara lain untuk kalau saya sendiri dulu katakanlah berlatih untuk masalah bayi tabung ya saya ke NGO misalnya begitu ya ya ya, otomatis semua biaya dikeluarkan ke sana semua gitu. Lah ya, Yogyakarta ini kan bisa seperti itu sebetulnya. Ini ya, menjadi ya, revenue ya, menjadi revenue hal seperti itu. ya, Tadi di depan saya sudah sampaikan karena ya, di Jogja terlalu banyak ahli, tapi ahlinya kan ya, perlu diproduksikan gitu. Nah itu ya, satu Pak Bambang. Yang kedua ya, Kota Jogja sekali lagi hanya punya sumber daya manusia, nggak punya sumber daya alam ya. Dalam hal tata kota niaga, untuk perniagaan ya kita harus dari reseller. Kalau ya, Pak Bambang tahu kan Singapura itu bisa ekspor anu apa jambu monyet itu ya, apa ya, mete itu ya, dengan tulisan Made in Singapura misal gitu. Padahal kacang ya, metenya di Wonogiri misal gitu. Nah itu kan ya, karena reseller. Tapi kacang metenya ya, ya seleksi yang baik, kemasannya baik, ya, rasanya standar itu. Brown sugar ya, atau gula semut itu gula gula merah ya. Itu ya ada itu ekspor dari Singapura itu. Padahal ya, palm sugarnya ini berasal dari Kulon Progo misal gitu. ya, Sertifikasi organiknya Kulon Progo. Tapi yang diekspor dari Singapura bagus karena apa? Diameternya kristalnya udah standar, ukuran 16 atau 14 standar itu. Sehingga orang-orang Eropa pun ya cenderung percaya kepada yang semuanya standar itu. Tapi ya, berlipat-lipat. Kami menjual ya, gula semut dari Kulon Progo 1 kilo itu 22.000 per kilo. ya, Ya setelah di ya, Singapura itu menjadi 25.000 per on itu ya. Itu itu bisa dibayangkan. ya, Nah, ya, itu karena kepandian kecerdasan dalam ya, reseller ya. Tidak ya, bisa menjadi produsen tapi menjadi pelaku dalam tata niaga. Nah, saya kira ya, kita harus harus mencontoh lah negara-negara ya, atau wilayah yang hanya punya sumber daya manusia harus harus mampu ke sana gitu. ya. Baik, Dok. Terakhir, dokter ternyata masih aktif praktek. Nanti setelah jadi wali kota, apakah masih ada waktu untuk memberi pelayanan kesehatan? Ya insya Allah masih karena waktu saya Ya, jadi bupati di Kulon Progo saya juga praktek ya, seminggu 2 kali malam hari. ya, Kemudian ya, waktu saya jadi kepala BKKBN, saya praktek seminggu sekali. Jadi kadang-kadang saya ya, hari Jumat sudah selesai pekerjaan di kantor, sore atau malam saya pulang Jogja, habis itu ya, Sabtu pagi saya praktek, kalau di Jakarta ada acara lagi, saya bisa balik Jakarta lagi gitu. Jadi karena apa? Kebetulan airportnya ya di Halim, kemudian saya di sini bisa turun di Adi Sucipto, kan dekat rumah saya juga di Jakarta ya, kantornya dekat Halim, di sini tempat praktek saya, rumah saya dekat dengan Adi Sucipto. Jadi jangankan waktu saya di kota Jogja ya, waktu di Jakarta aja saya masih menyempatkan karena apa? Ibu saya sendiri berpesan dulu, kamu boleh jadi apa ya, saja tapi harus masih tetap jadi dokter itu. iya, Dan iya, pekerjaan seperti apa ya mengerjakan bayi tabung apa ini kalau iya, kita tidak mengasah apa ya eh, apa katakanlah eh, ya kebiasaan kita, pengalaman kita tidak kita asah
itu bisa bisa hilang gitu. Iya, iya, Skillnya bisa hilang gitu. Nah, saya kira iya, saya tetap tetap meriksa pasien. iya. Baik, terima kasih sekali Dokter Hasto Wardoyo, SPOG Konsultan, Wali Kota terpilih Kota Yogyakarta. Banyak hal yang sudah disampaikan, banyak harapan juga dibayangkan, ditawarkan kepada masyarakat Kota Jogja. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan Eh, sukses amin, melayani warga Kota Yogyakarta. Terima amin. kasih, Dok. Oke, terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, terima kasih. Sehat Terima selalu. kasih. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video